Hahaha. Diam semua. Aku adalah seorang perompak. Aku bajak laut yang akan mengambil alih semua kapal kalian. Hahaha. Sekarang serahkan. Awas, perompak tidak hanya di lautan dan mengincar kapal-kapal saja guys. Tapi juga ada perompak kecil di sekitarmu loh. Hai teman-teman, sudah siap belajar? Kita mulai yuk! Hai guys! Kalau perompak alias bajak laut mengincar dan membajak kapal-kapal di lautan, ternyata di sekitar kita pun ada loh perompak-perompak kecil yang bisa membajak sel-sel tubuh kita. Perompak kecil yang dimaksud itu adalah virus. Kok virus? Kenapa? Ingat kan, kalau virus itu parasit obligat atau mutlak perlu sel inang untuk dapat menjalankan misinya. Ini karena virus adalah partikel aseluler alias tidak tersusun atas sel, sehingga tidak dapat menjalankan aktivitas layaknya sebuah sel. Makanya, virus akan membajak atau merompak suatu sel untuk menjalankan misinya. Wah, bagaimana ya virus si perompak kecil ini membajak suatu sel? Oke, jadi guys, seperti halnya bajak laut atau perompak di lautan yang memulai aksi pembajakan kapal dengan memepet atau menempel pada kapal incarannya, perompakan yang dilakukan virus juga dimulai dengan menempel pada sel inang yang akan ia bajak. Bagaimana caranya? Jadi, virus punya protein permukaan. Contohnya adalah glikoprotein yang akan menempel pada reseptor berupa protein di membran sel inang. Reseptor pada membran sel inang ini sebenarnya bukan ada untuk memfasilitasi penempelan virus ya, tapi untuk membantu menjalankan fungsi kehidupan sel. Misalnya, untuk merespons senyawa kimia berupa hormon yang penting bagi sel tersebut. Nah, untuk bisa menempel pada reseptor itu, protein permukaan virus harus memiliki bentuk yang cocok dan sesuai dengan reseptor. Karena kalau tidak sesuai, maka tidak bisa menempel. Ibaratnya, protein permukaan virus itu kunci, sedangkan reseptor di sel inang itu gemboknya. Akan bisa terbuka kalau kuncinya sesuai kan? Maka dari itu, setiap virus punya kisaran inang yang spesifik. Contohnya, virus corona SARS-CoV-2 yang spesifik menginfeksi sel epitel pernapasan karena memiliki kecocokan dengan reseptor di sel ini. Kemudian HIV hanya bisa menginfeksi sel darah putih saja karena protein permukaannya cocok dengan protein di membran sel darah putih saja. Jadi, tidak akan bisa menginfeksi sel darah lainnya. Nah, kalau sudah menempel, maka virus bisa masuk ke dalam inang untuk membajaknya. Memang ada apa sih di dalam sel sehingga virus harus membajaknya? Di dalam sel, banyak komponen yang penting dan dibutuhkan virus untuk menjalankan misinya, yaitu melakukan replikasi untuk memperbanyak diri, sehingga akan dihasilkan banyak partikel-partikel virus yang baru. Karena virus itu memiliki kapsid yang tersusun oleh protein, makanya virus mengincar bagian sel bernama ribosom, si mesin pembentuk protein. Di dalam sel sendiri, pembentukan protein itu melibatkan dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi itu penyalinan kode-kode DNA menjadi RNA. Lalu translasi merupakan penerjemahan kode-kode pada RNA menjadi protein. Sehingga dengan memasukkan materi genetik virus pada sel inang,
dan membajak sel terutama ribosomnya, virus dapat mengambil alih aktivitas sel inang untuk melakukan replikasi atau pembentukan partikel-partikel virus yang baru di dalamnya. Nah, mekanisme replikasi virus itu berbeda-beda ya guys. Namun yang umum dipelajari adalah replikasi pada bakteriofag yang terjadi melalui siklus litik ataupun siklus lisogenik yang akan kita bahas lebih lanjut di video-video berikutnya. Wah, sekarang sudah tahu ya bahwa memang benar virus itu merupakan perompak-perompak kecil yang bisa membajak sel. Oke, coba jawab pertanyaan berikut ini. Di dalam sel, bagian yang dibajak virus untuk membentuk protein adalah jawabannya A ya. Proses perompakan atau pembajakan suatu sel oleh virus dimulai dengan menempel pada sel inang. Untuk dapat menempel, virus harus punya protein permukaan yang cocok dengan reseptor di sel inang. Setelah berhasil menempel, virus akan membajak dan mengambil alih komando sel inang untuk melakukan misinya, yaitu bereplikasi. Karena di dalam sel terdapat ribosom yang penting untuk pembentukan protein penyusun virus. Replikasi virus berbeda-beda dan pada bakteriofag dapat dilakukan melalui siklus litik ataupun lisogenik yang dapat kalian pelajari detailnya di video-video berikutnya. Semangat terus ya belajarnya. Dadah! Hai teman-teman, sudah siap belajar? Kita mulai yuk! Hai, guys, jika sebuah balon karet kita isi dengan air secara terus-menerus, lama-kelamaan balon akan pecah ya, karena tidak mampu menahan tekanan akibat banyaknya air yang masuk. Hal yang sama bisa juga loh terjadi pada sel inang tempat virus bereplikasi guys. Contohnya, bakteriofag yang bereplikasi dalam sel bakteri dapat menyebabkan terbentuknya lubang pada dinding sel bakteri, sehingga membuat cairan dari luar sel masuk ke dalam sel. Dan lama-kelamaan sel menggembung lalu pecah deh. Nah guys, cara replikasi virus yang membuat sel inang pecah atau lisis seperti itu merupakan cara replikasi melalui siklus litik loh. Wah, jadi penasaran ya, bagaimana sih detail dari siklus litik ini? Oke, seperti yang sudah kita bahas ya, mekanisme replikasi virus penginfeksi bakteri itu ada dua, yakni siklus litik dan siklus lisogenik. Kita mulai dari siklus litik terlebih dahulu. Kata litik berasal dari lisis yang artinya pecah. Ini karena di akhir siklus litik, sel inang akan pecah. Sehingga bisa kita definisikan bahwa siklus litik itu merupakan mekanisme replikasi pada virus yang menyebabkan sel inang pecah atau lisis, sehingga terjadi kematian pada sel inang yang diinfeksi. Siklus litik yang umum dipelajari adalah siklus litik pada bakteriofag T4. Ada 5 tahapan pada siklus litik, yaitu adsorpsi, penetrasi, sintesis atau eklifase, perakitan, dan lisis. Oke, siklus litik pada bakteriofag T4
dimulai dari tahapan adsorpsi atau penempelan virus pada sel inang. Penempelan bisa terjadi karena virus ini memiliki serabut ekor yang akan berikatan dengan reseptor spesifik pada sel bakteri. Setelah berhasil melakukan adsorpsi atau penempelan, tahap berikutnya adalah penetrasi. Mekanisme penetrasi pada berbagai virus tentu berbeda-beda. Nah, pada bakteriofag T4, penetrasi dilakukan dengan menginjeksikan atau memasukkan materi genetiknya ke dalam sel bakteri. Penetrasi terjadi saat selubung ekor bakteriofag T4 berkontraksi dan menyebabkan tabung ekor serta jarum penusuk di bagian ujungnya membentuk lubang yang menembus dinding sel dan membran sel bakteri, sehingga DNA bakteriofag dapat disalurkan untuk masuk ke dalam sitoplasma sel bakteri. Setelah DNA bakteriofag masuk, lalu apa yang terjadi? Nah, berikutnya masuk ke dalam tahapan sintesis atau eklivase. Sintesis merupakan tahapan pembentukan, yaitu pembentukan komponen virus seperti materi genetik ataupun protein. Nah, proteinnya berupa protein struktural pembentuk kapsid ataupun protein fungsional berupa enzim yang memfasilitasi suatu proses tertentu. Sintesis pada bakteriofag T4 ini terbagi menjadi dua tahap, yakni sintesis protein tahap awal dan tahap akhir. Di sintesis protein tahap awal atau proses pembentukan protein awal ini terjadi setelah DNA bakteriofag masuk ke dalam sel bakteri. DNA bakteriofag yang masuk ini akan disalin atau ditranskripsikan menjadi mRNA seperti ini. Selanjutnya, kode-kode pada mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino penyusun protein. Nah, protein-protein yang dihasilkan ini ada yang menjadi enzim bernama DNAase untuk menghancurkan DNA sel bakteri, serta enzim bernama DNA polimerase untuk menggandakan DNA virus. Dengan dihancurkannya DNA sel bakteri, kini virus telah menguasai sel bakteri. Kemudian masuk ke sintesis tahap akhir. Nah, DNA virus yang digandakan di tahap awal tadi, beberapa digunakan sebagai bahan untuk membentuk protein tahap akhir melalui proses yang sama, yakni disalin melalui transkripsi menjadi mRNA. Lalu, mRNA diterjemahkan atau ditranslasikan menjadi asam amino penyusun protein. Protein-protein yang terbentuk di tahap akhir ini ada yang akan membentuk kapsomer yang menyusun kapsid, kemudian menyusun berbagai komponen rakitan ekor. Lalu ada juga yang menjadi lisozim, suatu enzim yang dibutuhkan di tahap terakhir siklus litik. Nah guys, setelah materi genetik virus diperbanyak, komponen penyusun virus dibuat, kemudian masuk ke tahapan berikutnya, yakni tahap pematangan atau perakitan. Seperti namanya, di tahapan ini terjadi perakitan partikel virus baru dari komponen-komponen yang telah dibuat. Kapsid, materi genetik, dan bagian ekor akan dirakit menjadi bakteriofag T4 utuh seperti ini. Setelah partikel-partikel bakteriofag terbentuk, masuklah ke tahap terakhir, yakni tahapan lisis. Di tahapan ini, bakteriofag T4 yang memiliki lisozim di bagian ekornya akan menggunakan enzim ini
untuk mendegradasi dinding sel bakteri menjadi lemah serta berlubang. Hal ini menyebabkan cairan dari luar sel masuk ke dalam sel. Akibatnya, sel akan menggembung, pecah, dan akhirnya mati. Selanjutnya, partikel-partikel virus baru keluar dan menyebar. Biasanya, dalam satu kali siklus litik, bakteriofag T4 memerlukan waktu kurang lebih 20-30 menit dan akan dihasilkan 100-200 partikel virus baru yang siap menginfeksi sel inang yang baru. Oke, sekarang sudah paham ya salah satu mekanisme replikasi pada virus menginfeksi bakteri, yakni siklus litik, dan terjadi pada virus seperti bakteriofag T4. Coba jawab pertanyaan berikut ini. Protein dan materi genetik digandakan pada tahapan A. Adsorpsi, B. Penetrasi, C. Eklifase. Jawabannya C ya. Jadi, siklus litik virus itu adalah mekanisme replikasi virus yang mengakibatkan sel inang pecah dan mati. Dan ada 5 tahapan dalam siklus litik, yaitu adsorpsi atau penempelan, penetrasi, sintesis atau eklifase, perakitan atau pematangan, dan lisis. Siklus litik bakteriofag memerlukan waktu 20-30 menit saja untuk membuat bakteri menjadi pecah dan mati. Lalu, apakah dengan adanya siklus litik, bakteri akan punah? Jawabannya bisa kalian temukan di video berikutnya. Dah! Hai teman-teman, sudah siap belajar? Kita mulai yuk! Guys, pernah mendengar perang antara bakteri dan virus? Serang! Tapi tidak seperti itu ya guys, perang antara bakteri dan virus. Bakteriofag memang dapat menginfeksi bakteri melalui siklus litik salah satunya, untuk bereplikasi dan menghasilkan partikel virus baru di dalam sel bakteri. Melalui siklus litik yang dilakukannya, akan dihasilkan 100-200 partikel virus baru dalam waktu 20-30 menit dan siap menginfeksi bakteri lainnya. Sementara itu, bakteri seperti E. coli hanya mampu melakukan pembelahan menjadi 2 sel baru dalam waktu kurang lebih 30 menit. Kalau seperti itu, bisa jadi bakteri mengalami kepunahan hanya dalam beberapa jam saja karena diinfeksi virus ya guys. Tapi tidak semudah itu. Pada kenyataannya, bakteri masih ada tuh sampai saat ini. Ini karena tubuh bakteri tersusun atas sel, yang pastinya memiliki mekanisme pertahanan untuk berperang melawan virus. Seperti apa ya? Di video sebelumnya, kita telah belajar tentang siklus litik virus yang terdiri dari tahapan adsorpsi, penetrasi, sintesis, kemudian perakitan, sebelum akhirnya membuat sel bakteri menjadi lisis atau pecah, sehingga menyebabkan bakteri menjadi mati. Nah, oleh karena itu, mekanisme pertahanan bakteri terhadap virus dilakukan dengan mencegah tahapan-tahapan infeksi virus tersebut. Baik itu pencegahan adsorpsi, pencegahan penetrasi, pencegahan sintesis, dan pencegahan perakitan. Pertama, pencegahan adsorpsi
atau penempelan virus pada reseptor bakteri. Nah, reseptor bakteri itu umumnya berupa protein yang dihasilkan dari pembentukan protein yang melibatkan materi genetik bakteri. Oleh karena itu, pencegahan adsorpsi dilakukan dengan berevolusi melalui perubahan materi genetik atau mutasi. Sehingga reseptor pada bakteri pun tidak dikenali oleh virus dan adsorpsi pun dapat dicegah. Tapi sayangnya guys, virus juga berevolusi melalui mutasi agar tidak kehilangan inangnya tentunya. Jadi, evolusi ini akan terus terjadi, baik pada virus agar tetap bisa menginfeksi maupun bakteri agar terhindar dari infeksi virus. Nah guys, bila pencegahan adsorpsi dapat dilalui oleh virus, masih ada nih mekanisme pertahanan selanjutnya, yaitu pencegahan penetrasi. Mekanisme ini dilakukan melalui protein membran bakteri yang memblok materi genetik virus untuk masuk. Jika materi genetik virus berhasil masuk ke dalam sel bakteri, masih ada mekanisme pertahanan berikutnya, yakni pencegahan sintesis yang bertujuan untuk menginaktivasi materi genetik virus sehingga sintesis atau pembentukan komponen virus baru dapat dicegah. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui dua cara, yakni modifikasi enzim restriksi dan sistem CRISPR-Cas. Kita bahas ya. Pertama, modifikasi enzim restriksi. Enzim restriksi merupakan suatu enzim yang bisa kita analogikan sebagai gunting, karena sama-sama bertugas untuk memotong. Nah, enzim restriksi yang dimodifikasi ini bertugas untuk memotong DNA fag karena dikenali sebagai DNA asing. Dengan begitu, DNA fag akan kehilangan infektivitasnya dan tidak bisa mengambil alih materi genetik bakteri. Kemudian, yang kedua yakni sistem CRISPR-Cas, yang merupakan suatu sistem pada bakteri yang bertugas untuk mendeteksi, mengingat, dan merusak materi genetik virus. Sesuai dengan namanya, sistem ini melibatkan CRISPR dan Cas. CRISPR itu bagian khusus dari genom bakteri yang bisa menyimpan potongan-potongan DNA virus yang pernah menginfeksi bakteri tersebut. Sementara itu, Cas merupakan kelompok enzim yang berasosiasi dengan CRISPR untuk memotong DNA fag. Jadi, jika bakteri diinfeksi oleh virus fag, ada potongan DNA fag tersebut yang diambil dan disisipkan pada CRISPR. Proses ini dinamakan adaptasi, sehingga CRISPR bakteri akan memiliki kumpulan potongan DNA virus fag yang pernah mencoba menginfeksinya. Dengan begitu, bakteri bisa mengingat dan mengenalinya. Jika ada virus fag baru yang menginfeksi bakteri tersebut dan DNA-nya sesuai dengan potongan yang ada di CRISPR, maka terjadi ekspresi pada CRISPR, yakni semua potongan yang tersimpan di CRISPR disalin untuk membentuk RNA, yang kemudian diproses menjadi potongan-potongan yang lebih kecil lagi. Potongan kecil RNA ini akan menempel pada enzim Cas. Enzim Cas selanjutnya akan menempel pada DNA virus fag yang sesuai dengan potongan kecil RNA tersebut. Kalau sudah menempel, enzim Cas dapat memotong DNA virus fag. Proses ini dinamakan intervensi. Akibatnya, DNA fag tersebut menjadi inaktif dan sintesis komponen virus pun tidak terjadi. Nah, melalui dua mekanisme tadi,
yaitu modifikasi enzim restriksi dan sistem CRISPR-Cas, tahap sintesis virus dapat dicegah ya. Tidak sampai di situ guys, mekanisme pertahanan bakteri terhadap virus berikutnya adalah pencegahan perakitan. Hal ini dilakukan melalui cara remodeling ukuran kapsid ataupun mengganggu aktivasi gen yang penting bagi perakitan dan lisis. Nah, jadi kepunahan bakteri akibat siklus litik yang dilakukan virus masih bisa dicegah ya dengan mekanisme-mekanisme tadi. Sekarang, coba jawab pertanyaan berikut ini. Sistem CRISPR-Cas bakteri dilakukan untuk mencegah replikasi virus pada tahapan A. Adsorpsi, B. Sintesis. Jawabannya B ya. Mekanisme pertahanan bakteri terhadap virus dilakukan berbeda-beda dan pertahapan, yakni mencegah adsorpsi atau penempelan, mencegah penetrasi, mencegah sintesis, serta mencegah perakitan. Sehingga lisis pada sel bakteri bisa dicegah. Tapi guys, mekanisme replikasi virus menginfeksi bakteri tidak hanya siklus litik loh. Ada mekanisme lainnya bernama siklus lisogenik. Wah, kira-kira gimana ya detailnya? Yuk temukan di video berikutnya. Semangat terus belajarnya. Dadah!